Selamat sore Om Riko. Sore. Jadi, halo teman-teman, kita ketemu lagi bareng Mas Riko. Nah, kebetulan ini ada topik menarik Om ya. Aku kemarin baru lihat ini curhatannya Rosa di podcastnya Densu. Nah, dari curhatan itu kok saya jadi ini ya, jadi apa? Jadi ingat banyak teman-teman yang pemula itu join tanpa pintu. Harapan awalnya mereka ingin punya banyak uang atau usahanya jadi melesat ya gitu. Padahal kan keberlampahan di tanpa pintu yang diajarkan nggak seperti itu. Nah, aku rasa kok relate banget dengan ini podcastnya Teh Ocha yang dengan Densu kemarin. Nah, ternyata ketika orang yang Teh Ocha ini kan kita tahu semua bahwa dia adalah artis yang terkenal dan juga kaya raya. Nah, dari Teh Ocha ini menarik ketika melihat di podcast itu ternyata dia banyak sekali memendam apa ya kayak kesedihan-kesedihan itu yang tidak banyak diketahui selama ini oleh banyak orang gitu. Nah, yang mau aku tanya ini Om, dengan fenomena seperti ini, menurut Om Riko gimana ya? Yang ini dari dua sudut pandang tadi loh, member baru yang bergabung tanpa pintu, pengen kekayaan yang melimpah ruah sama dari case-nya Teh Ocha. Jadi gini, intinya adalah keinginan terdalam manusia aslinya itu adalah ingin bahagia. Aslinya, ya kan? Mereka yang sekarang kekurangan, akhirnya mereka menderita, tidak bahagia. Nah, mereka mengira kalau kekayaan bisa memberikan kebahagiaan. Makanya mereka ingin kekayaan. Kemudian kalau orang sakit, punya penyakit nih, otomatis mereka menderita. Mereka tidak bahagia. Nah, mereka menganggap, oh nanti kalau aku sehat, aku pasti bahagia. Nah, ada juga orang yang sudah kaya tapi tidak bahagia. Nah, kalau orang tidak bahagia ketika kaya, dia akhirnya pindah ke haluan, oh berarti aku harus mendekatkan kepada ketuhanan agar aku bahagia. Sama kan? Jadi tujuan setiap manusia pada dasarnya itu adalah kebahagiaan. Cuma dari satu kebahagiaan yang primer itu akhirnya abang ingin kaya, ingin ketuhanan, terus ingin sehat, ingin punya anak, ya kan? Kalau orang nggak punya anak, mereka nggak bahagia kan? Kemudian mereka beranggapan, kalau aku punya anak, aku pasti bahagia. Akhirnya mereka ingin punya anak. Kalau orang nggak punya mobil, mungkin mereka beranggapan, oh aku nggak punya mobil, kok hidupku nggak bahagia. Kemudian mereka beranggapan, nanti kalau aku punya mobil, aku pasti bahagia. Akhirnya mereka ingin punya mobil, ya kan? Kalau orang nganggur, mereka nggak bahagia. Kemudian mereka menganggap, oh nanti aku pasti bahagia kalau sudah punya kerja. Akhirnya mereka ingin punya kerja. Kemudian setelah punya kerja, kok gajiku kok kecil. Akhirnya mereka beranggapan, oh nanti kalau gajiku besar, aku pasti bahagia. Kemudian mereka ingin gajinya besar. Tapi pada dasarnya, cabangnya itu satu. Akarnya itu adalah ingin bahagia. Kenapa mereka tidak mampu mengalami kebahagiaan ya karena mereka tidak mengalami penderitaannya secara total. Mereka lari dari penderitaannya. Ketika mereka memendam penderitaannya, lari dari penderitaannya ya kehidupannya pasti menderita. Tapi ketika penderitaan diterima total, di situ ada kebahagiaan. Karena di dalam coretan, ketika papan tulis dicoret, kalau kalian itu masuk ke dalam coretannya, di dalam coretan hanya ada kekosongan dari papan tulisnya. Ataupun di sekitar coretan itu kan kosong. Nah, kekosongan itu umpama adalah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu ada di sekitar dan di dalam penderitaan. Itu. Jadi ketika kita mampu menyadari penderitaan kita, otomatis kita bahagia. Dan kemudian dari state bahagia, mungkin uang akan datang. Mungkin jodoh akan datang, mungkin mobil akan datang, mungkin anak akan datang, mungkin apapun yang kalian inginkan sebelumnya, itu akan datang. Hanya ketika kalian bahagia. Jadi harus disadari dulu penderitaannya terlebih dahulu. Nah, kenapa kok orang yang sudah kaya ini kok kebanyakan nggak bahagia? Nah, yang pertama kemungkinan karena adanya dogma waktu kecil. Nah, kalau di masyarakat kita, itu kita masih sering mendengar kalau
uang ini disimbolkan sebagai akar dari Permasalahan. kejahatan, ya kan? Akar dari permasalahan Permasalahan. atau simbol setan lah. Kalau kamu punya banyak uang, kamu masuk neraka, atau di akhirat ditimbangnya yang paling apa? Yang paling belakang. Nah, itu kan menimbulkan dogma. Oh, berarti kaya ini hal yang negatif, atau punya uang banyak ini hal yang negatif karena banyak pihak yang kita rugikan, kan gitu kan. Nah, itu adalah dogma pertama. Ini katanya, atau juga belum katanya ini apa pertanggungjawabannya uangnya itu nanti dipertanyakan. Nah, itu. Nah, intinya banyak dogma-dogma di sekitar keberlimpahan atau di sekitar uang itu sendiri. Dan otomatis ketika kita kecil, dogma itu terwariskan dari orang tua ke kita. Sedangkan orang tua terwariskannya dari kakek nenek. Artinya warisan masyarakat itu ada di dalam diri kita. Ketika kita mau menyadarinya, otomatis dogmanya lenyap, ya sudah. Hidup kita menjadi lebih bebas. Intinya perlu disadari kenapa kok kita lari dari rasa yang nggak nyaman. Ketika rasa nggak nyaman disadari, kita baru akan bahagia. Nah, dari bahagia, segala sesuatu yang sebelumnya kita inginkan itu akan menjadi niat dan kemudian terlaksana. Nah, kemudian ini Om, kalau melihat Teh Ocha itu kan ini ya, semua orang pasti tahu dia ya, dan kalau kita melihat di TV itu kayaknya kan selalu ceria, bahagia kayak gitu. Nah, tapi di belakangnya itu ternyata kesedihannya juga banyak gitu. Nah, ini kayak dua topeng. Iya, sama. Jadi setiap orang itu pasti punya topeng itu lebih dari satu. Misal Om Hari dulu waktu masih kerja di perusahaan, kalau ketemu bosnya pasti masang topeng bahagia, bener nggak? Iya. Ya sama, Teh Ocha juga kalau waktu konser ya dia harus masang topeng bahagia, biar bisa menyenangkan audiensnya, ya kan? Sama. Intinya adalah yang bahaya adalah ketika tidak ada integrasi antara topeng yang satu dengan topeng dasar kalian. Misal topeng dasar kalian ini emosinya kesedihan. Kemudian topeng yang harus kalian pasang di hadapan orang-orang, audiens, itu adalah topeng kebahagiaan. Dan tidak ada integrasi antara satu dan yang lain. Belum ada saling penerimaan. Nah, itu akan kacau balau. Itu. Jadi harus disadari dulu pola dasarnya, kemudian tersadari, baru kalian bisa naik ke topeng secara natural. Tapi kalian sadar kalau lagi pakai topeng. Tapi kebanyakan orang nggak sadar kalau lagi pakai topeng. Itu permasalahannya. Nah ini Om, kemudian ini tipsnya barangkali dari teman-teman yang nonton YouTube ini ya, karena kan kalau aku melihat dari peserta privat tuh kebanyakan juga ini orang-orang yang mereka sudah miliarder, terus segalanya tercukupi. Nah case-nya tuh hampir sama. Nah, aku melihat Teh Ocha kemarin tuh dia, jadi ketika dia lagi sedih atau apa, bekerja itu sebagai pelarian. Kalau aku melihatnya, iya. Jadi semua orang itu pasti menggunakan pekerjaan sebagai pelarian, apalagi masyarakat di Jepang. Oke. Kalau di Jepang itu mereka lembur Sabtu Minggu, mereka sangat senang. Karena mereka sedang lari dari lingkungan, mungkin lingkungan rumah yang nggak nyaman, lingkungan keluarga yang nggak nyaman, dengan cara bekerja. Ya sama, di Indonesia mungkin kebanyakan juga gitu. Work addict kan. Jadi ketagihan bekerja. Jadi bisa digunakan pelarian. Jadi karena ketika kalian nggak ngapa-ngapain, ketika kalian duduk aja gini, itu rasa nggak enak muncul semua. Makanya kalian ada urgensi untuk meriksa HP. Biar rasanya itu terpendam lagi, nggak muncul lagi. Atau kalian ada urgensi untuk baca buku. Biar rasanya nggak muncul ke permukaan. Atau mungkin kalian kalau punya pekerjaan, ngechat ya, kalian ngechat. Padahal udah dicat semua rumahnya, tapi kalian ngechat karena rasanya nggak nyaman. Atau misal, karena rasanya nggak nyaman, kalian judi online. Atau misal lagi, karena rasanya nggak nyaman, kalian tidur dengan harapan dapat mimpi, kemudian ditomboi. Jadilah tombok togel. Itu. Atau mungkin lagi gini, ketika kalian nggak nyaman, kalian nonton film. Sama aja. Intinya semua aktivitas untuk menutupi pola energi dasar kalian yang muncul ketika kalian nggak ngapa-ngapain. Kemudian ini kalau yang ini ya mungkin
teman-teman case-nya sama. Nah, ketika itu terus dibiarin, rasa kesedihan, terus dia pelarian kerja, belum memahami dan menyadari akar permasalahannya itu dalam jangka waktu panjang itu kira-kira dampak buruknya apa ya Om? Baik dari dirinya sendiri maupun ke lingkungan sekitar. Dampak panjangnya ya berpengaruh sangat buruk ketika dia belum menyadari ketidakbahagiaannya. Itu sangat buruk. Karena akan bercabang ke seluruh sektor kehidupannya. Kalau misalnya kehidupan asmaranya bermasalah, itu bukan hanya kehidupan asmaranya yang akan bermasalah. Seluruh sektor akan kena. Karena manusia itu kebiasaannya membagi kehidupan menjadi berbagai macam sektor kan. Kayak oh ini asmara, oh ini pekerjaan, oh ini finansial, oh ini lingkungan keluarga, oh ini lingkungan kerja, oh ini lingkungan pertemanan. Padahal itu satu spektrum. Kalau satu terpengaruh, lainnya kena. Contoh lah, kalau sampean sakit gigi, kepalanya sakit nggak? Sakit kan? Bahkan kakinya kadang sakit, ikut lemes. Kalau misal awan namanya bibirnya sariawan lah, bibirnya sariawan, pasti semua tubuhnya lemes, nggak enak. Nah itu, ketika satu sektor terkena masalah dan tidak kalian sadari, itu akan mempengaruhi semua sektor karena semuanya adalah keutuhan. Oke Om, ini Om terakhir closing statement dari Om Riko tentang yang tadi, sebaiknya teman-teman apa ya cukup disadari kemudian atau ada lagi yang harus dilakuin teman-teman? Poin paling pentingnya dan harus apa ya? Intinya poin terpenting itu adalah keberanian. Kalau kita berani, kemudian kita menyadari perasaan kita apa adanya, itu selesai. Berani dan jujur. Berani dan jujur. Jujur mengakui perasaan kita dan berani menyadarinya. Itu. Ya, terima kasih Om Riko. Sama-sama. Ya, demikian teman-teman tadi ya topik yang lagi hangat kemarin dari case-nya ke Teh Ocha yang sekaligus ini ya buat teman-teman saya mau nginfoin bahwa untuk workshop letting in online nanti dilaksanakan di 22 sampai 23 Agustus 2 hari. Jadi teman-teman bisa hubungi saya, cek di deskripsi video ini. Terima kasih Om Riko. Sama-sama.